Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu orang-orang Yahudi memang banyak menetap di banyak negara Eropa. Mereka saat itu juga memiliki reputasi buruk di mata orang Eropa karena sejumlah perilaku buruk yang mereka lakukan. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Eropa disebut juga sebagai Yahudi Ashkenazim. Untuk membedakan mereka dari orang-orang Yahudi yang tinggal menetap di dunia Arab dan hidup berdampingan dengan kaum muslimin dan Kristen di sana yang disebut sebagai Yahudi Sephardim. Salah satu Yahudi terpenting saat itu bernama Theodore Herzl. Gejolak anti-Yahudi yang pecah di banyak negeri Eropa menyusul skandal Dreyfus membuat Herzl berpikir perlunya orang-orang Yahudi yang terserak di banyak negara untuk bisa memiliki satu negara Yahudi sendiri. Cita-cita Herzl ini yang kelak dikenal sebagai gerakan Zionisme berawal dari ide-ide besar tokoh Yahudi sekuler Eropa yang tadinya bersifat utopis seperti gerakan Hovewei Zion, Hibat Zion, Poalei Zion. Setelah orang-orang Yahudi di Eropa menggelar konferensinya dengan hasilnya merencanakan pendirian negara Israel merdeka di tanah Arab atau Palestina. Mereka melobi banyak tokoh-tokoh Yahudi Eropa yang bergerak di segala lapisan, dari tokoh, pengusaha hingga media, dari tokoh politik hingga para raja dan bangsawan. Herzl sendiri kemudian menemui Sultan Mahmud II yang saat itu menjabat sebagai khalifah di kekhalifahan Turki Utsmani. Kepada Sultan Mahmud yang dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil, berani, dan tegas pendiriannya, Herzl mencoba membujuk Sultan agar sudi menyerahkan tanah Palestina yang saat itu berada dalam kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmani kepada kaum Yahudi. Herzl merayu Sultan dan mengatakan, jika Sultan mau menyerahkan tanah Palestina, maka kaum Yahudi Eropa akan memberikan segala hal yang akan menguntungkan Sultan pribadi dan kekhalifahan Turki Utsmani. Dengan dukungan jaringan pers dan media massa yang sangat luas, komplotan Zionis ini dengan giat mempropagandakan kedustaan berupa hak sejarah kaum Yahudi atas tanah Palestina dan mendelegitimasi keberadaan orang Palestina di tanahnya sendiri. Herzl sendiri berkeliling Eropa untuk melobi para tokoh Eropa dan jaringan Yahudi di sana. Selain itu, Herzl yang menyambangi Sultan Abdul Hamid II di Turki dengan satu maksud agar bersedia bekerja sama dengan kaum Yahudi untuk menyerahkan tanah Palestina. Di hadapan Sultan, Herzl menawarkan janji dari pemilik modal Yahudi internasional yang berkenan memulihkan kas keuangan Turki Utsmani yang sedang kosong jika Sultan mau bekerja sama. Mendengar itu, dengan tegas Sultan Abdul Hamid II berkata, "Jangan lagi engkau membicarakan soal ini. Saya tidak akan menyisihkan sejengkal pun tanah Palestina karena tanah itu bukan milik saya, tetapi milik umat Islam. Kami berjuang untuk mendapatkan tanah itu dan menyuburkannya dengan darah umat ini. Biarkanlah orang Yahudi menyimpan uang mereka yang berjuta-juta banyaknya di peti mereka sendiri." Ketegasan Sultan Abdul Hamid II inilah yang akhirnya menyebabkan komplotan Zionis melancarkan konspirasi untuk menghancurkan kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Akhirnya kekhalifahan Turki Utsmani benar-benar dibuat hancur secara moral pada 3 Maret 1924, hanya 27 tahun setelah Kongres Zionis Internasional pertama. Mustafa Kemal Atatürk, seorang Yahudi Dumamah Turki dari kota Salonika, naik menjadi penguasa dan menghancurkan seluruh kehidupan beragama di Turki dan menggantinya dengan paham sekuler. Saat berkuasa, setelah melarang azan menggunakan bahasa Arab dan hanya diperbolehkan berbahasa Turki, Mustafa Kemal melewati suatu masjid yang masih mempergunakan azan dengan bahasa Arab. Seketika itu juga dirinya memerintahkan aparatnya untuk merobohkan masjid tersebut. Dengan melakukan gerakan Ghazul Fikri ini, Yahudi mengadu domba antara orang-orang Turki dengan Arab. Turki dengan orang Arab membisikkan fitnah dan kejahatan yang diadakannya, sehingga baik dari pihak Arab maupun Turki timbullah sebuah persinggungan dan kecenderungan kebencian. Beberapa hal yang kemudian terbukti dilakukan komplotan Zionis, pimpinan Theodore Herzl ini adalah memprovokasi keluarga Saud lewat seorang perwira Yahudi Inggris bernama T.E. Lawrence,
sehingga Saudi Arabia memberontak terhadap kekhalifahan Turki Utsmaniyah dan mendirikan sistem pemerintahan kerajaan atau monarki, sesuatu yang sesungguhnya tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Islam. Upaya lain adalah menyusupkan seorang perwira Yahudi dari daerah Dumamah Turki bernama Mustafa Kemal yang menghancurkan kekhalifahan Turki Utsmaniyah dan menjadikan Turki sebagai negara yang berjalan di atas prinsip-prinsip sekularisme. Pion-pion Zionisme disebar dan disusupkan ke dalam lapisan elit mereka. Salah seorangnya Lawrence yang berhasil menyusup dan menjalin hubungan mesra dengan klan Ibnu Saud yang merupakan dinasti berpengaruh di Saudi Arabia. Hingga tercapainya peran dan maksud Yahudi menguasai tanah dengan persyaratan dan kompensasi yang dimintanya kepada Saudi atas kemenangannya terhadap Khalifah Turki, yaitu memberikan sebagian tanah Palestina kepada Yahudi, kini dikenal dengan nama Israel. Belum lagi perampasan dan pendudukan paksa wilayah Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya, hingga mengorbankan darah kaum muslimin kala itu yang sedang menunaikan ibadah haji dan umroh, termasuk para imam besar Masjidil Haram. Sementara kedudukan wilayah Hijaz saat itu sebagai bagian dari kekhalifahan Turki juga telah lama menerapkan sistem hukum syariat Islam. Kemudian sebagai tanah yang dihadiahkan Saudi kepada Yahudi dengan memorandum dan pembagian keuntungan. Sementara Arab Saudi yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam saat itu belum bebas memainkan negeri Palestina. Namun berkat kepiawaian seorang Lawrence yang merupakan anak buah dari Jenderal Allenby, seorang jenderal yang sangat Islamofobia, tokoh-tokoh Saudi akhirnya terprovokasi dan akhirnya melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan Islam yang berpusat di Turki. Bahkan dalam banyak pertempuran melawan pasukan kekhalifahan Islam Turki Utsmaniyah, Lawrence memimpin sendiri pasukan Saudi. Disebabkan jarak geografis yang cukup jauh dengan pusatnya, maka wilayah Saudi pun berhasil melepaskan diri dari kekhalifahan Islam dan berdiri sebagai kerajaan sendiri. Dalam invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak, Saudi bersikap proaktif membantu pasukan sekutu ini dengan menyediakan wilayahnya kepada pihak sekutu dengan harga sewa yang didiskon sampai dengan 30%. Tangan para syekh Saudi berlumuran mengalirkan darah umat Islam Afghanistan dan Irak. Dan derita rakyat Palestina juga adalah tanggung jawab Saudi Arabia yang telah menyerahkan tanah Palestina kepada Yahudi, Zionis Israel, sehingga membuat Saudi dengan masalahnya ini berlarut-larut. Wajar bila Saudi dalam konflik Palestina kurang menaruh perhatian karena Saudi dengan Israel terlilit dengan ikatan perjanjian sejarah. Maka inilah sebuah awal sejarah miris negara Islam yang mengaku sebagai penegak kalimat tauhid, akan tetapi malah ia membantu kafir untuk menumpas umat Islam, saudaranya sendiri, Yahudi. Itulah semua demi nafsu, dunia, harta, dan jabatan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.